Om Swastiastu. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Niloka Deusika Artati dengan NIM 1911031066 dari kelas 3B nomor absen 1. Pada kesempatan kali ini saya akan memperagakan model pembelajaran langsung pada kelas 5 SD dengan tema 8, lingkungan sahabat kita. Subtema 2, perubahan lingkungan, dan pembelajaran 3, muatan terpadu, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, serta ilmu pengetahuan sosial. Selamat menyaksikan. Tangan jari. Om Swastiastu. Baik, silakan duduk anak-anak. Pertama-tama, sebelum memulai pelajaran, kita wajib untuk berdoa terlebih dahulu. Baiklah, berdoa Ibu pimpin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sekarang kita akan bernyanyi terlebih dahulu, yaitu bernyanyi lagu nasional sebagai wujud kecintaan kita terhadap tanah air ya. Baiknya kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke karena pelajaran kita akan menyangkut tentang Indonesia. Baiklah, ayo kita mulai. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Baik, bagus sekali nyanyian anak-anak tadi. Wah, sangat semangat menyambut pembelajaran hari ini. Baik, karena kita sudah menyanyi, anak-anak sudah membawa buku cerita atau buku kesukaan kalian untuk dibaca sebentar saja ya, karena otak kita itu perlu persiapan untuk mengisi dengan ilmu-ilmu berikutnya. Sudah siap? Ayo sekarang kita baca dulu buku yang anak-anak bawa. Baik, sudah 5 menit. Ada di sini yang membawa buku cerita rakyat. Indonesia itu kaya sekali dengan cerita rakyat. Cerita rakyat, kita ambil nilai moralnya, kemudian kita aplikasikan ke kehidupan kita. Sama seperti kisah siapa yang kalian suka. Misalnya kisah Malin Kundang. Kisah Malin Kundang itu mengajarkan kita untuk menghargai orang tua kita, dan juga bukan hanya orang tua, maupun dia bekerja sebagai tukang sampah atau apapun itu, kita harus saling menghargai. Oke, baik, itu pesan Ibu. Sebelum lanjut, Ibu ada menayangkan sebuah video. Kalian simak baik-baik ya. Menjual beli di lingkungan rumah, yaitu di warung. Ibu Santi sedang mencuci piring, akan tetapi sabunnya habis. Lalu Ibu Santi menyuruh Santi untuk membeli sabun. Santi segera membeli sabun. Ia membelinya di warung yang di dekat rumahnya. Ternyata warung itu memudahkan Santi dan ibunya untuk membeli barang-barang kebutuhan. Baik, videonya sudah selesai. Jadi kegiatan apa yang ada dalam video tersebut? Kegiatan jual beli. Dan ada yang namanya pedagang. Pedagang itu merupakan sebuah pekerjaan, dan usahanya disebut dengan usaha perdagangan. Nah, Ibu punya contoh satu lagi. Apakah kalian menyukai film kartun Upin dan Ipin dan kawan-kawan? Pasti suka, bukan? Apakah kalian mengenal tokoh Mail? Ibu akan perlihatkan Mailnya ya. Mail, dia berjualan atau berdagang. Itu artinya dia memiliki usaha perdagangan. Sebelum kalian ke usaha perdagangan,
perdagangan. Kalian masih ingat tidak pembelajaran yang lalu? Ibu pernah menjelaskan tentang barang dan jasa. Yang dilakukan Mail ini menghasilkan barang atau jasa? Jadi Mail itu menghasilkan barang, Bu Guru. Ya, pintar sekali nak. Dia menghasilkan barang. Apa contohnya? Ya benar, ayam goreng. Lagi yang anak-anak ingat, lemang atau masakan dari bambu itu ya. Perilaku Mail itu, dia sangat senang bekerja dan rajin membantu ibunya. Meskipun dia agak sedikit pelit, pelitnya itu jangan kita tiru ya. Coba kalian ingat-ingat lagi, siapa yang diajak Mail itu berjualan? Kadang siapa? Upin dan Ipin, kadang ibunya. Itu apakah lebih dari 10 orang? Tidak. Ya, tidak. Betul sekali. Baiklah, apakah ada lagi ciri-ciri lain dari usaha yang dilakukan Mail? Ya, coba nak. Baik, lagi ada banyak loh. Ya, Mail itu memberikan uang pada ibunya. Iya, betul sekali. Jadi yang di sana terbilang modal usahanya Mail mungkin saja sedikit. Tangan terlebih dahulu tuh teman-teman. Nah, semangat kali kalian belajar hari ini. Itulah ciri-ciri dari usaha yang dapat dikelola sendiri. Jadi usaha yang dapat dikelola sendiri itu ada 4. Jadi semua usaha itu dilakukan oleh sedikit orang, pengelolaannya itu sedikit orang, modal yang dikeluarkan sedikit, tidak ada izin resmi. Ibu akan memperlihatkan contoh lain tentang usaha yang dapat dikelola sendiri. Nah, ini contohnya ya. Baiklah, karena kalian semangat sekali belajar hari ini, Ibu berikan tugas. Tugasnya, kalian hanya perlu mencari tahu pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar rumah kalian. Nanti kalian kelompokkan masuk usaha apa, dagangan, industri kecil, dan masukkan ke dalam tabel. Nanti dikumpul di hari pertemuan berikutnya. Nah, sebelum itu apa kalian ada yang ingin ditanyakan? Baik, silahkan nak. Apakah polisi, guru itu termasuk usaha yang dikelola sendiri? Soalnya tetangga saya banyak yang menjadi polisi dan guru. Apakah polisi, guru termasuk usaha yang dapat dikelola sendiri? Jawabannya, ada yang tahu? Baik, Ibu akan jelaskan. Seperti polisi dan guru perlu kita ingat, itu merupakan sebuah profesi, artinya memerlukan keahlian. Mereka memang bekerja tapi tidak melakukan usaha ekonomi. Karena kita tahu bukan, kegiatan ekonomi itu ada 3. Masih ingat? Yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Polisi dan guru itu memberikan jasa. Namun itu tidak bisa disebut usaha ekonomi atau usaha yang dikelola sendiri. Mengapa? Karena pihak seperti guru dan polisi itu sudah digaji oleh pemerintah. Mereka tidak mungkin meminta uang langsung kepada targetnya atau konsumennya seperti ibu ini. Tidak mungkin kan meminta uang pada kalian. Atau polisi saat melakukan razia, tidak mungkin polisi meminta uang pada yang dirazia itu termasuk pungutan liar. Bahkan polisinya bisa terkena hukuman. Yang dikelola sendiri itu tentu pengelolanya kita sendiri. Baiklah, apa ada pertanyaan? Terima kasih Bu Guru, saya sudah lebih memahami. Tidak ada lagi, kita akan lanjut ke pembelajaran berikutnya, pendidikan, Pancasila, dan kewarganegaraan. Sebelum itu Ibu ada video lagi, silakan ditonton ya anak-anak.
Kalian tahu tidak, Bali itu memiliki banyak sekali julukan. Coba sebutkan julukan yang dimiliki oleh Pulau Bali. Silakan. Saya pernah dengar Pulau Bali itu sering disebut dengan Pulau Dewata. Ya, benar sekali. Betul sekali, itulah julukan-julukan yang dimiliki oleh Pulau Bali. Sebagai masyarakat Bali, tentu kita harus bangga. Ibu mau bertanya, kenapa orang-orang suka pergi ke Bali? Nah, keunikannya itu, ya betul, karena keunikan. Apa saja keunikan itu? Senang tinggal di Bali karena orang Bali ramah-ramah. Masyarakat Bali yang ramah, ya. Apakah ada lagi? Saya mau guru. Orang Bali suka membuat acara agama yang unik. Itu sering ditonton oleh wisatawan karena di daerah mereka mungkin tidak ada seperti kita ini. Saya ingin menambahkan Bu Guru, jadi betul sekali turis datang itu karena adanya toleransi dari kita. Mereka senang melihat toleransi dari kita. Adanya toleransi, kita bisa hidup berdampingan dengan agama-agama yang lain. Ya, karena kita tahu mayoritas penduduk di Bali Hindu kan, tapi ada juga agama lain. Dan saling menghormati dan saling menghargai. Itu sangat menjaga keutuhan negara kita. Karena keunikan yang dimiliki oleh Pulau Bali ini, wisatawan yang datang ke Indonesia itu atau ke Bali itu sangat nyaman dan menjadikan kembali ke pembelajaran yang tadi, ada pekerjaan. Nah, dengan adanya wisata itu tentu membuka lapangan pekerjaan. Apakah di antara kalian ada yang orang tuanya bekerja sebagai pemandu wisata atau pedagang? Keunikan itu harus dijaga dengan cara apa? Toleransi, ya betul sekali. Rasa jam pelajaran hari ini sudah mulai habis. Nah, kalian apakah ada pertanyaan
pertanyaan sebelum Ibu tutup? Baik, kalau tidak ada, Ibu ingin memberikan suatu penguatan kembali. Jadi, usaha itu ada yang dikelola sendiri dan jenisnya ada 4. Usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha jasa, dan industri kecil. Nah, itu juga ada tugasnya ya tadi, silahkan nanti kalian kerjakan di rumah. Selanjutnya terkait pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Itu dengan adanya keunikan kita harus bisa menjaganya. Kita harus bisa menjadikan Bali dan negara Indonesia ini lebih maju, ya. Toleransi itu dimulai dari diri sendiri. Nah, toleransi itu artinya kita menghargai setiap perbedaan yang ada. Pembelajaran hari ini sudah berlangsung sangat baik dan antusiasme dan semangat kalian sangat membuat Ibu senang ya. Baik, sebelum itu Ibu ingin bertanya, bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Menyenangkan? Baik guru, Ibu sangat berterima kasih kalian sudah menyimak dengan baik pembelajaran dari Ibu. Semoga setiap pembelajaran ini ada maknanya ya dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari. Sekian pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Baik, karena Ibu yang memimpin doa, sekarang Ibu yang menutup doa. Baik, berdoa Ibu pimpin, berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan ketua kelasnya pada asana. Rama Santi. Om Santi 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 Om. Baiklah, demikian peragaan model pembelajaran langsung yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Salam harmoni. Om Santi 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 Om.